Ya. Masih 50, jadi diusahakan kalau misalkan teman-teman sudah ada jadwal, mungkin ada mau ada agenda lain, silakan diganti ke hari yang lainnya, biar tidak ada gangguan ketika mengerjakan tes TOEFL besok. Seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait post-test? Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, I'm going to start the class, everybody. Without further ado, I'm going to start the class today with reading comprehension. Yeah. So, in the reading comprehension here, there are 3 skills that we are going to talk today. Ya, yaitu pertama, answer the main idea question correctly. Kemudian yang kedua nanti tentang stated question. Yang ketiga adalah reference question. Nah, untuk reading comprehension sendiri, teman-teman, soalnya itu biasanya ada, ya, bukan biasanya sih memang ya, soalnya ada 50 question, kemudian kita diberi waktu kita ada waktu 55 menit. Jadi masing-masing soal maksimal itu 1 menit ya. Kalau misalkan ada beberapa soal yang sebenarnya kita tidak perlu membaca secara keseluruhan dan lebih simple, biasanya kurang dari 1 menit, sehingga waktunya bisa jadi digunakan untuk menjawab soal-soal yang lebih kompleks. Oke. Talking about skill, the main ini adalah menanyakan satu paragraf atau dari suatu teks, gitu kan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan main idea. Kalau misalkan yang paling familiar itu adalah biasanya what is the main idea of the passage, gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali bentuk atau banyak sekali sinonim dari pertanyaan tersebut. Misalkan di sini yang ada di table, you can take a look into the table on the screen. What is the topic of the passage, ya? And then what is the subject of the passage? What is the main idea, the author's main point, the author primarily concerned, and which of the following will be the best title? Jadi meskipun yang ditanya adalah tentang title-nya, kemudian author-nya itu concern tentang apa, topik ataupun subjeknya apa, sebenarnya itu tujuannya sama. Tujuan dari question tersebut menanyakan main idea. Nah, main idea sendiri biasanya yang ditanyakan itu tidak hanya passage, terkadang yang ditanyakan itu adalah paragraf. Jadi kalau misalkan dalam pertanyaan tersebut what is the main idea of the passage, berarti kita harus membaca masing-masing paragraf yang ada di passage tersebut, kemudian kita simpulkan gitu ya. Nah, bakal beda jawaban kalau yang ditanya ternyata what is the topic atau what is the main idea of the paragraph. So make sure you can read the question carefully. Karena kalau misalnya kita nggak teliti, jawabannya bisa salah gitu. Yang ditanya paragraf saja, ternyata jawaban kita passage. Atau yang ditanya passage, tapi kita hanya membaca satu paragraf yang paling atas gitu. Itu pasti beda jawaban ya. So you need to be very careful. And then biasanya untuk main idea sendiri, jawabannya itu bisa jadi di awal passage atau di awal paragraf, atau bisa jadi di akhir paragraf ya. So you need to make sure that you read the first line of the paragraph and also the last line of the paragraph. Seperti itu. Kemudian ada tips dan juga trik. Ada tips dan trik bagaimana menjawab main idea. Yang pertama,
kita harus membaca terlebih dahulu maksud dari soal terkait. Jadi dalam membaca soal kita harus tahu pasti tujuan dari soal tersebut apa yang diminta dari soal nomor 1, apa yang diminta dari soal nomor 2, misalkan gitu ya. Kemudian bacalah paragraf yang dituju soal. Kalau minta paragraf 1 saja ya kita harus baca paragraf 1 saja. Kita baca paragraf yang lain. Nah, sebaliknya jika kita diminta membaca, yang ditanya adalah passage ya, berarti secara keseluruhan, jadi kita harus membaca setiap paragraf yang ada di teks. Do we need to read all words? No, you do not need to read all of the words. Paling nggak kita membaca first line. First line nggak dapat, kita bisa baca the last line. The last line nggak dapat juga, berarti kita mencari di tengah-tengah. Biasanya seperti itu ya. Kemudian lihat sekilas dengan cepat. Ya, lihat sekilas dengan cepat itu baca cepat di sepanjang bacaan untuk memastikan bahwa Anda telah menemukan kalimat utama bacaan. Jadi di masing-masing paragraf ya biasanya kita harus membaca cepat gitu. Karena kalau nggak membaca cepat waktunya habis ya. Membaca cepat itu dalam artian kita melihat sekilas, oke, dari satu line ke line yang lainnya sekilas saja melihat apa sih sebenarnya yang dibahas ini. Jadi kita bukan memahami dengan jelas setiap sentence yang ada, tapi kita baca cepat dulu, baru nanti kalau kita sudah menemukan keywordnya di situ, kita baca dengan seksama. Dan yang terakhir, hilangkan jawaban yang sudah pasti salah. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk menjawab soal yang berhubungan dengan main idea ya. Oke, let's move into the example. Misalkan kita lihat di example di sini, contoh ya. Yang pertama kita lakukan ketika menjawab reading. Kalau teman-teman biasanya gimana dalam menjawab soal reading? Which one do you read first? The text or the question? Which one do you usually do first? Ya, oke. Jadi hal yang perlu kita lakukan pertama kali ketika mengerjakan soal reading, itu pasti kita harus melihat question-nya dulu ya. What is the main topic of this passage di sini? Nah, kalau yang ditanyakan main topic of this passage, berarti kita harus lihat, kita baca sekilas dari first line hingga last line, apa yang dibahas dari paragraf ini atau passage ini. Oke, kita lihat nomor 1 ya contohnya. Like mammals, birds claim their own territories. Oke, and then kelihatan di awal berarti oke, mungkin ini territories ya. A bird territory may be small, bla bla bla. Di sini juga largest territories. And then male bird defend their territory again. Oke, berarti secara jelas ya, jelas kita lihat bahwa ternyata ini yang dibahas adalah tentang teritorial gitu. Nah, kalau teritorial, kita langsung aja cari birds that live in the colonies. No. And then birds mating habit ya, ini tidak membahas tentang habit sama sekali gitu. Jadi jawabannya bukan yang B. Yang C, the behavior of birds juga bukan. Kalau mengatakan tentang behavior, berarti teks ini jelas membahas hanya tentang behavior. Bagaimana behaviornya birds mungkin ketika merasa terancam, merasa aman gitu ya. Itu bisa jadi main topiknya adalah behavior. Tapi semua A, B, C tidak dibahas di nomor 1. Makanya jawabannya yang D, territoriality. Ya. Oke. What about number 2? According to the passage, male birds defend their territory primarily against, ya. Pertanyaannya adalah male birds. Di sini ada male birds, kemudian territory primarily against. Oke, keywordnya adalah ini. Berarti kita bisa melihat di teks dong. Male birds defend their territory di sini against apa? Kebetulan di sini jelas
Dan itu jawabannya sama persis dengan apa yang tertulis di teks. So, it's easy to notice that the answer is C, ya. Nah, seperti itu. Nah, ada kalanya jawaban itu biasanya dalam bentuk sinonim. Nah, kalau dalam bentuk sinonim itu lebih kompleks karena kita harus tahu sinonim dari satu kata di teks itu dengan kata yang ada di option ya. Oke, karena ini kebetulan nggak ada sinonimnya ya lebih mudah. Okay, that's the example, two examples. Now let's go to the exercise. Kita bisa latihan soal ya, nomor 1 sampai nomor 2 yang berhubungan dengan main idea tadi. Bisa dikerjakan nomor 1 sampai 2. Ya, seperti ini. I give you 2 to 3 minutes. Nah, sekarang ya untuk soal nomor 1 dan juga 2. Okay, so do you have any idea what's the answer for number 1? Kalau nomor 1 ini yang diminta adalah author's main purpose in writing gitu kan ya. So the author's main purpose in writing. Yes, please put your answer into the chat box. Fania menjawab yang A. To provide a brief history of Clipper ships ya. Oke, kemudian ada lagi yang menjawab Fauzi A. Oke, thank you. Ada lagi mungkin? Ada jawaban lain? Semuanya A. Afa juga A. Sekarang kita perhatikan. To provide a brief history of Clipper ships, yes. Ini jelas ya, membahas tentang history. Kita mau lihat dari paragraf, masing-masing paragraf ya. The sailing ships, kemudian built for speed, kemudian many records were set by Clippers, apa aja yang dilakukan, digunakan untuk apa aja. Dan terakhir, Clippers was fading pada tahun berapa gitu. Nah, berarti jelas nomor 1 ini menunjukkan tentang history of Clipper ships. Kemudian kalau misalkan masih ragu, bisa kita mengeliminasi jawaban yang ada. To contrast Clipper ships and steamships.
Kalau membedakan antara clipper ships dan steam ships, ya kita lihat di situ ada clipper ship memang, tapi steam ships apakah dibahas? Hanya di sini saja, berarti bukan. To discuss 19th century shipbuilding techniques, apakah dia membahas tentang teknik? Tidak. Tea trade apalagi? Ya, so the answer is A. Very good. And then what about number 2? According to the passage, where were the majority of clipper ships built? Anyone can tell me what is the answer for number 2? Kalau kita lihat pertanyaannya, according to the passage, ya, where were the majority of clipper ships? The keyword is where, then majority of clipper ships built, ya kan? Berarti kita mencari, kita tidak perlu membaca secara keseluruhan, kita langsung fokus aja ke keyword. Clipper ships built dan majority terus kapan, gitu aja. Kita cari tahu, kalau kapan mungkin berhubungan dengan tahun ya, kita cari yang berhubungan dengan tahun, bisa jadi daerah sini atau daerah sini. Oke, let's see. Berhubungan dengan build, ya. Oh, di sini setelah tahun. And then the first were built in Baltimore, okay, but most were constructed in the shipyard of New England, okay. Nah, jelas berarti jawabannya adalah yang New England, nomor 2. Yang A. Oke, very good, Fanny and also Fauzi. Thank you. Ya, apa juga jawab yang A. Oke, good job. Any question? Kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke skill yang selanjutnya. Oh iya tuh, buka kok. Itu. Ya, for the second skill. Halo, sorry, Meliana Rosanti, would you like to mute your microphone? Oke, kita lanjut ke skill 2 ya. Kalau skill 1 belum ada pertanyaan, skill 2 itu answer stated detailed question. Stated detailed question ini adalah pertanyaan yang jawabannya jelas ada di teks. Untuk halo, untuk hostnya ini siapa ya? Halo Arya, ada Arya, minta tolong, boleh minta tolong untuk Meliana. Belum lulus Mbak. Mbak, dia masih kuliah. Kali. Halo, ada Arya. Saya kasih telepon. Ya, Miss, benar, Miss. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya tentang answer stated detail question ya. Nah, berbeda dengan yang tadi, sedikit saja perbedaannya. Yang kedua ini kan stated detail. Jadi secara langsung kita tahu bahwa jawaban itu sudah terdapat di teks. Mungkin ada pertanyaan, memang ada jawaban dari pertanyaan yang tidak ada di teks. Bukan tidak ada di teks. Seringnya ya pertanyaan itu jawabannya berupa tersurat atau tersirat gitu kan. Nah, kalau answer stated detail question ini berarti jawabannya adalah tersurat. Tersurat itu jelas tertulis di teks. Kalau misalkan yang beberapa soal itu jawabannya tidak tersurat, tapi kita harus membaca, kemudian kita harus menginterpretasikan, gitu.
Karena skill 2 yang kita bahas yang tersurat ya, yang tersurat, maka saya akan bahas yang tersurat saja. Yang tersurat biasanya question-nya itu mengandung kata-kata according to the passage, it is stated in the passage indicates that, the author mentions that, which of the following is true, blah blah blah, like that. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jelas jawabannya, kita nggak perlu menginterpretasikan, ya kita tidak perlu menyimpulkan sendiri, gitu. Nah, bagaimanakah tips untuk menjawab soal seperti ini? You need to focus on the keywords. Keywords itu adalah kunci pertanyaan. Jadi setiap soal itu pasti ada kunci pertanyaan. Dan kita tidak perlu membaca secara keseluruhan, again, tidak perlu membaca teks secara keseluruhan, mengingat waktunya terbatas, dan biasanya memang tidak diperlukan. Kita hanya mencari kunci pertanyaan, kemudian setelah mencari kunci pertanyaan dalam question, ya, kita bisa langsung moving into the text. Moving into the text, kita cari tahu kira-kira keywords itu ada di line berapa, ada di paragraf berapa. Kemudian kalau ternyata, oh ada di paragraf 4, line pertama, nah itu baru kita stop, ya, kita baru stop, dan kita membaca dengan teliti di situ. Nah, kita harus memahami ide pokok kalimat yang mengandung keywords tersebut. Kalau ternyata di kalimat tersebut tidak terdapat jawaban, mungkin menurut teman-teman, oh, ini nggak ada deh jawabannya di line ini, teman-teman bisa mundur satu kalimat. Mundur satu kalimat tidak mendapatkan, bisa maju satu kalimat. Biasanya jawaban ada di kalimat tersebut atau di belakang atau di depan kalimat yang mengandung keywords ya atau ide pokok. Kemudian pilih jawaban sesuai yang pilih jawaban yang benar sesuai dengan bacaan. Seperti itu. Nah, seringnya teman-teman yang tertulis di teks itu tidak ditulis persis dengan apa yang dituliskan di option. Seringnya yang ditulis itu dalam bentuk sinonim gitu. Kalau misalkan ternyata ditulis pelukis, ya rezeki itu namanya, alhamdulillah. Bisa aja langsung dijawab gitu. Cuman seringnya ketika soal TOEFL, kemudian soal IELTS itu biasanya dalam bentuk sinonim ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari passage ya. Passage-nya karena passage-nya ini lumayan panjang, kita lihat 1, 2, 3. Ada tiga paragraf ya. Sebenarnya mau 3 paragraf, 1 paragraf, 2 paragraf pun kita harus membaca soal terlebih dahulu. Biar bacaan kita bacanya itu fokus gitu, nggak lari kemana-mana gitu ya. Oke, nomor 1 misalkan, which of the following statement describes the organization of the passage? And then kita baru cari tahu. Dilihat secara gamblang, dalam artian kita baca cepat aja. Oh, tentang ini. Saya tahu berarti jawaban yang diperlukan adalah seputar ini. Jadi bisa bisa memperkirakan kira-kira jawaban dari soal ini tentang A atau B atau C atau D misalkan. Oke. Statement describe the organization. Berarti organization of the passage itu bagaimana suatu informasi atau suatu ide dijabarkan dalam paragraf, dalam teks